Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan melakukan praktikum mengenai rangkaian transistor sebagai sakelar. Sebelum kita melakukan praktikum, kita siapkan terlebih dahulu komponen-komponen yang akan kita gunakan. Yang pertama itu kita menggunakan resistor. Selanjutnya kita menggunakan transistor. Nah, transistor yang kita gunakan di sini adalah transistor bipolar dengan tipe 2N2369. Selanjutnya, kita menggunakan saklar switch. Nah, itu dia. Selanjutnya kita menggunakan baterai. Dan kita menggunakan LED. Nah, kita rangkai semua komponennya dengan menggunakan power supply. Nah, power supply di sini kita letakkan di sini, lalu kita gunakan resistor. Resistor pertama kita letakkan di sebelah sini. Nah, selanjutnya kita menggunakan saklar yang di sebelah sini. Lalu kita pasang transistornya di sebelah sini. Lalu ada LED-nya di atas transistor. Nah, setelah itu kita letakkan baterai di sebelah sini. Antara LED dan transistor. Oke, setelah semua komponen ini kita siapkan, kita juga menggunakan DC voltmeter dan DC ammeter untuk mencari tegangan dan arusnya. Kita pasang DC ammeter. Ini DC voltmeternya pertama. DC voltmeternya itu kita letakkan di resistor. Antara resistor 1 dan R2. Oh ya, di sini kita menggunakan resistor ada 2 buah ya teman-teman ya. Ini ada resistor lagi. Nah, kita taruh di sini. Oke. Setelah itu kita menggunakan DC voltmeter. Nah, DC voltmeternya kita pasang di sebelah sini dan di sebelah sini. Ininya kita geser sedikit ke sini, teman-teman. Oke. Nah, lalu kita pasang DC ammeternya di sebelah sini. Dan di sebelah sini. Tapi kita harus geser ke atas sedikit. Nah, setelah itu kita hubungkan semuanya dengan menggunakan kabel. Kita hubungkan dari transistor ke LED. Lalu hubungkan lagi ke resistor 2. Nah, dari resistor 2 ini kita hubungkan ke DC ammeter. Ke sebelah sini dari DC. Dari DC ammeter ini kita hubungkan dengan menggunakan baterai. Lalu kita tarik
kabelnya ke sini, dan yang ini juga. Nah, di sini kita menggunakan ground. Letakkan ground-nya di sini dan di sebelah sini. Langkah selanjutnya, hubungkan bagian yang ini menggunakan kabel. Setelah itu yang ini. Dan yang bagian ini. Nah, setelah semuanya terangkai, kita ganti nilai-nilai dari komponen-komponen ini dari baterainya. Nah, baterai yang kita gunakan di sini adalah 6 volt. Setelah itu kita ganti R2-nya menjadi 1K. Lalu R1-nya 100 ohm. Selanjutnya kita ganti DC ammeter ini jadi miliampere. Yang ini juga kita ganti ke miliampere. Oke, setelah itu kita tutup saklarnya. Setelah kita tutup saklarnya, untuk tegangan pertama kita menggunakan tegangan 0 volt. Sudah sama, lalu kita simulasikan. Nah, pada tegangan 0 volt ini, lampunya tidak menyala. Dan nilai arus IB dan IC-nya, serta tegangan R1 dan R2-nya, dan juga nilai dari tegangan LED-nya bernilai 0. Oke, selanjutnya kita lanjut ke 1 volt. Kita cek lagi nilainya. Nah, pada tegangan 1 volt ini, R1-nya menghasilkan tegangan 0,16 volt dan arus IB-nya menghasilkan 1,58 miliampere serta nilai dari tegangan LED-nya sebesar 2,20 volt, nilai tegangan dari R2-nya 3,66 volt, dan nilai dari arus IC-nya sebesar 3,66 miliampere dan lampunya menyala. Kita lanjut ke tegangan 2 volt. Kita simulasikan. Nah, pada tegangan 2 volt ini kita dapatkan nilai dari resistor satunya itu sebesar 0,70 volt, nilai dari arus IB itu sebesar 6,97 miliampere, dan nilai dari tegangan LED-nya sebesar 2,20 volt, dan tegangan R2-nya itu sebesar 3,67 volt, dan nilai arus IC-nya sebesar 3,67 miliampere. Dan di sini lampu LED-nya terlihat menyala. Kita lanjut ke tegangan 3 volt. Oke, kita simulasikan. Nah, pada tegangan 3 volt ini kita dapatkan nilai R1-nya sebesar 1,24 volt, nilai dari arus IB sebesar 12,4 miliampere, nilai dari tegangan LED-nya sebesar 2,20 volt, nilai R2-nya atau tegangan R2-nya sebesar 3,67 volt, dan nilai arus dari IC-nya sebesar 3,67 miliampere. Dan lampu di sini terlihat menyala. Kita lanjutkan lagi pada tegangan 4 volt.
Nah, pada tegangan 4 volt ini kita simulasikan, kita dapatkan nilai dari tegangan R1-nya sebesar 1,79 volt, nilai dari arus IB-nya sebesar 17,9 mA, nilai dari tegangan LED-nya sebesar 2,20 volt, nilai tegangan R2-nya sebesar 3,67 volt, dan nilai dari arus IC-nya sebesar 3,67 mA, dan lampunya di sini terlihat menyala. Kita lanjutkan lagi pada tegangan 5 volt. Nah, pada tegangan 5 volt ini kita dapatkan nilai dari tegangan R1-nya sebesar 2,35 volt, nilai dari arus IB-nya sebesar 23,5 mA, nilai tegangan LED-nya sebesar 2,20 volt, nilai resistor 2-nya atau nilai tegangan R2-nya sebesar 3,67 volt. Selanjutnya, nilai dari IC-nya, arus IC-nya sebesar 3,67 mA. Dan lampu di sini masih terlihat menyala. Selanjutnya, tegangan yang terakhir yaitu sebesar 6 volt. Kita simulasikan kembali, dan kita dapatkan nilai R1-nya, untuk nilai tegangan R1-nya sebesar 2,90 volt, nilai arus IB-nya sebesar 29,0 mA, nilai dari tegangan LED-nya sebesar 2,20 volt, dan nilai dari tegangan R2 yang sebesar 3,67 volt, dan nilai arus IC-nya sebesar 3,67 mA, dan lampunya terlihat menyala. Nah, selanjutnya kita coba menggantikan baterai menjadi 9 volt. Kita lihat apakah lampunya masih menyala atau tidak. Kita coba. Nah, pada tegangan baterai sebesar 9 volt, nilai R1-nya bernilai 2,90, nilai dari arus IB-nya sebesar 29,0 mA, nilai dari tegangan LED-nya berubah menjadi 2,22 volt, dan nilai R2-nya itu sebesar 6,57 volt, dan nilai arus IC-nya sebesar 6,57 mA. Dan lampunya di sini terlihat menyala lebih terang dibandingkan baterai dengan tegangan 6 volt. Nah, jadi teman-teman, keadaan lampu LED menyala saat melakukan pengukuran. Hal ini dilakukan karena arus pada rangkaian ini mencukupi untuk membuat lampu tersebut menyala. Lalu lampu LED ini bisa padam saat kita memutar potensiomer ke arah maksimum. Hal ini dikarenakan potensiomer merupakan salah satu jenis transistor, berarti memiliki nilai hambatan. Jadi, jika kita memutar potensiometer ke arah maksimum, maka nilai hambatannya akan semakin besar. Berdasarkan hukum Ohm, semakin besar nilai hambatan, maka arus akan semakin kecil. Jika arus pada rangkaian kecil, maka tidak mencukupi untuk membuat lampu menyala, sebab lampu hanya akan menyala jika terdapat arus yang sesuai pada rangkaian tersebut. Maka dari itu, dengan memutar potensiometer ke arah maksimum akan membuat hambatan semakin besar sehingga arus akan semakin kecil, atau hambatan dan arus berbanding terbalik, dan menyebabkan lampu LED padam atau mati. Hal ini berbeda dengan yang kita lakukan praktikumnya pada tahap persiapan rangkaian, tadi di mana untuk menurunkan tegangan, maka kita harus memutar potensiometer ke arah minimum agar hambatan semakin berkurang dan nilai tegangan pun akan semakin kecil antara hambatan dan tegangan berbanding lurus. Nah, jadi teman-teman, transistor sebagai saklar ini dapat bekerja dengan memanfaatkan daerah kerja resistor pada keadaan saturasi dan cut-off. Hal tersebut dapat dilihat saat arus yang diberikan pada resistor tidak mencukupi atau kecil, maka transistor akan bekerja seperti saklar terbuka atau cut-off, atau kolektor dan emitor tidak terhubung. Sedangkan saat diberikan tegangan dan arus yang mencukupi atau besar, maka transistor akan bekerja sebagai saklar tertutup atau saturasi, di mana arus maksimum dicapai pada kolektor sehingga kolektor dan emitor dapat langsung terhubung. Hal inilah yang mempengaruhi terangnya lampu
LED, yaitu dipengaruhi oleh besar arus yang mengalir dan dapat juga dijadikan patokan apakah transistor dapat berfungsi sebagai saklar atau tidak. Baiklah teman-teman, itu dia praktikum kita hari ini mengenai rangkaian transistor sebagai saklar. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya dalam melakukan praktikum elektronika dasar 1. Jika terdapat kesalahan, Nadia mohon maaf dan ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.